Fahri Hamzah kan bacotnya gede ya. Maksudnya gimana? Dia tuh kalau mau kritik orang tuh hebat sekali. Tapi dia sendiri nggak mampu menjadikan dirinya maupun partainya sesuatu. Nggak jadi juga gitu loh. Jadi mungkin kayaknya Fahri itu hasut banget dengan Anies. Enggak, itu apa hubungannya Fahri dengan Anies? Jadi Fahri itu berkali-kali mengkritik si Anies tentang tidak masuk partai, menikmati, berselancar di partai-partai, harus bangun partai. Pokoknya kerjanya mengkritik terus dah. Kritiknya itu karena lo hasut aja sama dia. Gue tahu nih, lo hasut, bukan siapa-siapa, bukan karena apa-apa, hasut aja lo. Balik dulu ke 29. Ini dulu gue Fahri dulu. Jadi soal dia masuk partai atau tidak masuk partai, itu satu, Anies tidak berselancar. Gua kasih tahu Fahri ya, konvensi Demokrat Anies diundang. Oke. Lalu di Pilpres, di Pilgub 2017, Anies juga diundang. Anies baru 2 bulan dirasafel jadi menteri. Dia tidak menawarkan diri. Tuh kan? Diundang oleh P3, PKB dan PAN yang akhirnya nggak jadi, batal. Baru kemudian 1 hari menjelangnya diminta bertemu dengan Sandiaga Uno yang akhirnya diundang ke Gerindra gitu kan. Jadi dia tidak mendaftarkan diri. Pilpres kemarin gua kasih tahu lagi melalui dia. Jadi Anies itu ketemu saya nggak mau bicara tentang maju Pilpres sebelum berakhir masa jabatan gubernurnya. Itu faktanya banyak. Jadi pakai fakta aja deh. Lihat siapa yang datang, siapa yang diundang, siapa yang. Lalu KPK ingin mentersangkakan dia hari Jumat. Nasdem agar menyelamatkan Anies, maka tanggal 3 Oktober Anies dideklarasikan. Emang Anies datang mohon-mohon maju capres? Kan enggak. Dan yang memanfaatkan jadi gubernur untuk maju presiden namanya Jokowi, Fahri. Jokowi itu 2 tahun jadi gubernur, lalu maju nyapres melawan Prabowo. Ini fakta ya, lo mau bantah apapun ayo. Jokowi 2014 gubernur, 2014 maju presiden 2 tahun. Anies 2017 jadi gubernur. 2019 diminta sama Pak Prabowo jadi wakilnya, jadi cawapresnya. Anies menolak. Acaranya di Masjid Sunda Kelapa, Pak Prabowo yang bicara, ada di depan banyak orang, saya juga hadir di situ. Sesungguhnya yang kami minta adalah Anies untuk menjadi cawapres. Tapi Anies menolak karena ingin menuntaskan janjinya di Jakarta. Satu. Yang kedua, ada 3 partai datang ke Anies ingin mencalonkan dia. Itu acaranya di acara Abang None Jakarta untuk Anies maju. Tetap Anies tidak mau maju. Jadi dia menuntaskan 5 tahun di Jakarta. Jadi yang berpikir pengen jadi presiden itu cuma Jokowi, bukan Anies. Kenapa yang lo katakan Anies? Lo ngomong pakai fakta apa pakai kebencian? Gitu. Paham ya Fahri ya? Dan kali kita bisa debat lain lagi. Sekarang Mulyono di konteks 29. Oke. Halo. Yang kemudian terjadi kemarin itu Anies ujungnya kan menolak. Jawa Barat itu ya. Jawa Barat. Dan itu menunjukkan bahwa Anies tidak gila jabatan. Karena selama yang kemarin di Jakarta juga habis kalah Pilpres itu, kenapa Anies jadi akhirnya terdorong untuk maju? Karena berbagai warga dari kampung-kampung miskin datang meminta Anies maju kembali di Jakarta agar yang mereka dapatkan sebelumnya bisa dikembalikan kembali. Kan banyak hal yang mereka dapat, terutama air bersih, kenyamanan, keteduhan. Ini di penjabat yang sekarang itu nggak terjadi. Nggak terjadi. Bahkan kalau di masa Anies, orang yang kebakaran pun rumahnya dibangun kembali. Kampung Gembrong, Kampung Kuitang, bahkan yang digusur kan dibangun kembali. Kampung Akuarium gitu. Lalu hal-hal yang kayak gitu, Fahri katakan bahwa Ridwan Kamil adalah orang yang pantas memimpin Jakarta ke depan. Tebet Eco Park mendapat penghargaan internasional 2 kali.
kasih tahu sama gua taman di mana yang di Bandung yang mendapat penghargaan internasional. Bicara pembandingan orang pakai data, nggak pakai asumsi. Sekali lagi lu bicara tentang kedengkian lu aja kepada Anies.